Kembali lagi di acara di mana setiap pertanyaan tidak harus membutuhkan jawaban karena dunia ini terlalu luas untuk logika manusia yang terlalu kecil. Bersama saya Indra Frimawan, inilah Logika Frimawan. Dan kali ini tamu kita tidak lain dan tidak bukan adalah Reza, bukan. Jadi dia Reza apa bukan? Aditya Muslim, seorang YouTuber, konten kreator, mantan stand up, masih stand up atau saya sebutnya mantan stand up comedian atau apa? Ingin stand up lagi sebenarnya. Ingin stand up lagi. Seorang stand up comedian, Ya. konten kreator, pengusaha juga. Lebih dikenal sebagai Tretan Muslim, sahabatnya Coki dan musuh masyarakat. Tretan artinya saudara, Ya. betul? Berarti saudaranya Adit ini. Apa saudaranya? Tretan Muslim. Saudaranya Adit. Enggak. Aditya Muslim. Aditnya kan diganti Tretan. Tretan, iya. Ya. Berarti saudaranya Adit dong. Anda punya saudara namanya Adit nggak? Enggak Adit. Adit itu di sini dulu. Anda punya saudara namanya Adit nggak? Enggak, Adit itu saya. Oke, berarti saudara Anda punya saudara namanya Adit. Enggak, Adit dan Aditya. Boleh saya minum dulu? Boleh. Boleh, saya minum dulu. Aditya dan Tretan Muslim itu satu orang. Cuma dia punya nama panggung gitu. Tretan Muslim. Ya. Oke. Lahir di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Benar. Oke. Anda lahir di Bangkalan, bukan di Bidan. Jadi saya lahir itu dulu nggak di Bangkalan sebenarnya. Di mana? Di rumah sakit kebetulan. Jadi Di daerah mana? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Jadi saya pas ibu saya mau lahir, saya dibawa. Ibu Anda mau lahir, itu berarti Anda belum lahir dong? Bukan, ibu saya mau melahirkan saya. Oke. Ibu saya mau melahirkan saya. Makanya bener, Mas. Jadi Kalau kasih informasi, Mas. Ini ibu saya nih mau Iya. melahirkan saya. Oke. Pas mau dibawa pakai ambulan, kunci ambulannya disembunyikan orang gila. Ini kisah nyata. Kisah real, Kisah real. real cuy ini. Pas Kita mau- bisa konfirm ke orang gilanya? udah meninggal kayaknya dia. Iya. Tapi yang jelas itu ceritanya pas kunci ambulan mau diambil, mana kunci ambulan? Ternyata dibawa orang gila. Oke. Habis itu orang gila ditampar. Abis itu nggak jadi dibawa pakai ambulan. Jadi akhirnya ketemu. Berarti nggak dibawa dong? Apa yang nggak dibawa? Tadi dibawa dan cuk, tadi dibawa. Pas ditampar diambil kuncinya. Ya Baru disetir. tinggal cerita dibawa ambulan. Orang gilanya kan nggak usah dibawa-bawa. Iya kan ada perjalanannya kan orang ada. Orang gila biografi. ini ngikut nggak? Ya, Ke rumah sakit. Ngapain? Ya udah nggak usah dibawa-bawa, Mas. sepanjang jalan. Jangan dibawa-bawa orang gila. Ngapain Kan bawa ada orang gila? semua ada ceritanya, ada kronologis. Iya, memang ya. ada kronologinya, cuma Iya. orang gilanya kan nggak ngikut. Ya kan terserah saya mau cerita kan itu hidup saya. Iya sih. Gitu. Oke. Yang jelas keterangan orang gila ikut nggak ada, dia Nggak nggak ada. ikut, nggak ada. Berarti tetap dibawa pakai ambulan. Iya. Ketika ibu Anda ingin melahirkan Anda. Bener. Anda melihat sendiri kejadian itu? Kan saya masih di perut. Itu baru mau melahirkan. Itu menurut kisah orang dan kisah ibu saya. Berarti masih 50-50. Masih 50-50 kebenarannya. Karena Anda tidak menyaksikan sendiri, kecuali Anda sempat melongok dari dalam ibu Anda kejadian tersebut. Ya, baru mungkin saya percaya. Kalau cuma cerita-cerita gitu doang mah ngarang kayak ini apa babi ngepet, belum tentu ada. Ya masa cerita bayi harus bayinya langsung yang menceritakan. Iya dong. Saya pas lahir, kok tahu kamu? Saya ngintip gini. Iya dong. Gitu, rata-rata tuh kayak gitu, Mas. Masnya ini aja nih, kurang Berarti saya pengalaman. doang yang berbeda ya? Anda doang yang berbeda. Maaf, aku terlahir berbeda berarti. Anda kuliah jurusan keperawatan. Benar, Betul sekali. benar. Apa motivasi Anda ikut maksudnya MasterChef? Aduh. Perawat maksudnya. Karena saya antusias dengan kesehatan, Antusias dengan kesehatan. terutama kesehatan jiwa.
Oh, Jadi ada mental health, ada mental illness. oke. Yang Anda concern? Mental illness. Kalau mental health kan biar Awkarin dan selebgram yang lain yang concern kan. Kalau saya yang mental illness. Mental illness. Mental illness tuh yang di sinetron orang gila gitu. Anda kalau di sinetron dibilang itu ya, orang gila. Oh, mental illness. Memang pasien saya begitu. Ini pernah tes urin nggak sih? Nggak. Soalnya saya takut coki nggak make, pindah ke sini. Masih orang Yang gitu gila. ya? Yang gitu ya? Masih orang gila. Nggak apa-apa, saya tunggu. Gitu ya. Oke. Itu yang lebih mental illness. Nah, Gitu. mental illness. Pernah nyuntik pasien nggak? Pernah dulu nyuntik obat. Nyuntik ke sini pernah. Oke. Pernah nyuntik dana nggak ke pasien? Tapi dari sini. 2.000 gitu. 3.000. Nggak pernah ya? Ini mas sumbangan RT gitu. Ada setengah jam ini udah mas. Belum, baru 10 menit. Saya nggak pernah nyuntik dana. Anda sebagai perawat rumah sakit, ini Ya. Anda pernah bersihin AC gitu, ngepel gedung? Kan perawat rumah sakit juga tuh. Rumah sakit. Nggak ada. Dirawat. Anda nggak perlu. Maintenance. Iya, tapi itu kan ada tukang AC sendiri. Itu kan ngerawat rumah sakit juga. Iya, tapi kan saya perawat pasien. Kalau Pasien di mana? pasien di rumah sakit, Iya, kenapa Anda nggak ganti freon pasien? pasien nggak ada freonnya bang. Itu tugas AC sendiri, ada AC sendiri. Jadi jangan ketukar-tukar. Saya perawat ngurus manusia. Oke. Orang AC ini. Manusia kan bisa sakit juga. Iya. Iya Iya, kan? tujuan rumah sakit dan ada perawat ya karena manusia bisa sakit. Kalau ada nyamuk sakit. Apa? Kalau ada nyamuk sakit. Nyamuk sakit. Iya. Kalau dia datang ke rumah sakit terus minta obat nyamuk, Ya. Anda ingin memberikan obat itu nggak ke nyamuk yang sakit? Maksudnya, Anda kalau misalnya pilih pasien, ya ke binatang juga dong. Harus concern gitu. Maksudnya, jangan ke manusia aja. Nggak, nyamuk sakit. Pertama, gimana Anda tahu nyamuk itu sakit? Coba. Hah? Panas, badannya panas. Nyamuk badannya panas. Kan biasanya kalau orang panas kan, nah jidatnya. Nah, coba nyamuk badannya panas. Gitu aja Mas, maksudnya Nggak bisa. kita tahu ada yang sakit adalah dengan ngecek jidatnya, lehernya panas atau kagak. Kalau nyamuk sakit gampangan dimatiin. Ya, Anda membunuh binatang. Iya, saya pembunuh binatang. Hah? Anda nyamuk dipelihara? Ada orang pelihara nyamuk. Jejak si Panji Petualang pernah melihara nyamuk dia. Rob Bradle, Steve Irwin. Berarti nggak boleh kalau nyamuk sakit nggak boleh. Nyamuk sakit aja dari mana tahu Anda? Malaria, nyamuk malaria. Dia nggak sakit bangsat, dia pembawa penyakitnya. Lah kan nyamuk malaria sakit malaria itu nyamuk. Gara-gara apa? Gara-gara digigit nyamuk malaria. Itu. Mas Mas, penyakit gitu, masa kagak ngerti sebagai perawat? Ya Allah. Kalau dia minum obat nyamuk bunuh diri dong dia. Sembuh. Semua penyakitnya diangkat. Kok semua penyakit diangkat? Ya Kan dia nyamuk, obat nyamuk untuk membunuh nyamuk. kalau misalnya dia mati, kan semua penyakitnya diangkat. Ya tapi mati. Tapi kan yang penting kan semua penyakitnya diangkat, Mas. Kan gitu. Konsep sembuh adalah ketika nggak ada penyakit lagi. Udah setengah jam kali ya ini ya. Belum. Mas. Gila. Time dilatation nih, terasa lambat nih. Sambil baca buku gak boleh.
Nih, selama kuliah keperawatan, Mas, ada teman yang nggak kerawat nggak? Kan masnya nih kan kuliah keperawatan, sebelum jadi perawat kan masnya kuliah keperawatan nih. Nah, selama kuliah itu ada temen yang nggak kerawat nggak gitu, misalnya jenggotnya panjang gitu, ya kan rambutnya gimana gitu, rambutnya kuyel, Ya, terus pakai ada. baju compang-camping, ya kan, bau ketek. Jadi apakah ada mahasiswa keperawatan yang tidak terawat? Nah itu, ada nggak? Ada, memang ada beberapa mungkin yang jenggotnya berantakan, terus juga badannya bau. Iya, Ada tuh. kupingnya ada 5 gitu misalnya. Jadi tiap bulan nggak ada yang cukurin. Kupingnya ada 5. Iya, itu kan nggak terawat kan? Iya kan maksudnya. Iya. Kalau ada orang rawat jalan, Mas, itu jalan kemana, Mas? Ada orang kan biasanya kan kalau misalnya tidak rawat inap, rawat jalan kan. Nah itu jalan kemana? Apakah jalan ke Jadi- Blok M gitu mungkin atau jalan jalan yuk gitu. Atau ada yang ngajakin jalan deh. Rawat jalan itu tidak benar-benar Anda disuntik sambil Jalan. jalan yang gini itu. Bukan. Rawat jalan itu berarti Anda rawat di rumah. Ya rawat rumah dong. Yang sakit siapa? Orang apa rumah? Kalau rawat rumah kan rumahnya yang dirawat. Gimana caranya? Setiap minggu rumput-rumput dipotongin ya kan. Kalau ada plafon yang bocor ditambal. Itu rawat rumah, Mas. Ya. Enggak, ini orangnya yang sakit. Ya berarti rawat Tapi orang. kan dia di rumah sakit. Iya. Pak, opname apa enggak, Pak? Oh, enggak opname. Rawat jalan. Iya. Maksudnya kamu Dikejar dokter. dalam kehidupan. Enggak dikejar dokter dong. Ya kalau di jalan, Mas, saya mau rawat dulu, Mas. Jangan jalan-jalan, Mas. Enggak begitu. Rawat jalan itu Anda di rumah, berobat di rumah maksudnya. Berobat di rumah. Bukan Anda sambil jalan, Anda diinfus, dites darah, ditensi sambil jalan enggak. Ada orang habis operasi sesar, boleh nggak dia jalan? Biasanya nggak boleh langsung. Nggak Tunggu boleh langsung dulu. jalan. Tergantung dia BPJS apa rumah sakit. Oke. swasta. Kalau Iya, iya. BPJS mungkin agak lama. Agak lama. Benar. Karena antri dulu, urus surat-surat gini Iya. ya kan, dia nggak bisa jalan. dulu. Dokumen-dokumen. Benar. Kalau swasta mungkin bayar mahal, bisa langsung jalan. Bayi keluar langsung. Gitu. Boleh. Boleh. Terserah dia. Saya punya teman, dia tiap hari, ini saya nggak tahu ada kaitannya atau enggak ya dengan kesehatan. Dia tiap hari itu makan yang kolesterol, Ya. daging-dagingan, Ya. gitu. Daging kambing, pokoknya yang kolesterolnya tiap hari dia Tiap beli. hari ya? Daging kambing, terus jeruan-jeruan dia makan tiap hari. Selama sebulan full, dia tiap hari beli gituan. Terus akhirnya selama sebulan full, dia nggak bisa jalan. Karena kolesterolnya tinggi. Karena duitnya habis. Dia ajakin temennya, jalan ya. Wah, nggak bisa, duit gua habis. Jadi dia nggak bisa jalan. Nah, itu kaitannya, itu gimana, Mas? Maksudnya, Mas? Sampai dia nggak bisa jalan tuh gimana? Gitu. Itu dia nggak sakit ya, dia goblok dia namanya itu. Karena kan dia udah tahu kan pasti daging-dagingan mahal. Iya. Ya dia biasanya kalau makan daging kolesterol itu biasa nggak bisa jalan karena kakinya kenceng karena asam urat. Kalau kakinya kencang bisa jalan dong. Mas ini gimana nih? Coba deh. Kalau kakinya kencang dia bisa jalan, bisa lari bahkan karena kakinya kencang. Kok nggak bisa jalan kalau kakinya kencang? Kenceng ini bukan kenceng dia jadi Sonic kakinya, bukan. Dia kencengnya itu karena nih tegang dia. Tegang. Nggak rileks. Nggak rileks. Bukan nggak rileks juga karena dia darahnya banyak tersumbat, makanya dia nggak bisa jalan. Karena kolesterol tadi. Benar, kalau kolesterol tinggi iya, iya. menyumbat pembuluh darah. Begitu. Ngerti. Berarti tidak ada kaitannya sama Nggak punya duit, nggak ada. nggak punya. Oh. Sejam kali ini udah, belum? Belum. Anda katanya pernah kuliah 3 kampus ya? Ya, saya dulu kuliah di sastra Inggris. Sastra Inggris, sastra Silalahi, Bukan, sastra Inggris, keperawatan sama kesehatan masyarakat. oh, Yang lulus satu doang kan. yang lulus 1 doang. Iya. Kenapa yang Inggris nggak dilanjutin sastra Inggris? Katanya pemalu ya masnya ini. Karena satu kelas isinya cewek-cewek semua. Benar, dulu di kampus yang pertama itu saya kan sosial kultur shock. Oke. Jadi
malu gitu sama teman-teman Surabaya. Aduh, malu nih. Yang cowok cuma 3 orang doang waktu itu. Sisanya Sisa cewek-cewek. berarti tuh cewek kuli semua. Kok bisa kuli? Dari mana? Karena kan saya sastra Inggris. Katanya pemalu masnya. Iya, saya pemalu. Iya. Terus Yang lainnya keterangan- kuli semua, bukan yang cewek-cewek juga. Mas pemalu. Siapa lagi ada yang ini ngecor gitu mungkin cewek-ceweknya. Enggak, saya ada yang pemalu. ngaci atau apa. Bukan, keterangan dari mana dia teman saya kuli? Masnya Saya kan pemalu. Yang lainnya mungkin ngecor gitu, ngaci, apa ngayak atau apa gitu. Bukan pemalu Masnya itu. kan pemalu. Tadi masnya sendiri bilang masnya pemalu. Mas Adit ini pemalu. Malu. Kok suka bawa palu gitu maksudnya? malu Bukan sungkan. Mas Thor. Bukan. Saya mahasiswa di situ. Cuma, karena nggak kenal, jadi saya malu, males masuk sekolah, masuk kuliah di DO deh saya waktu itu. Masih sastra Inggris. DO. Mas pakai narkoba berarti ya? Overdosis maksud Anda? OD. Oh, bukan OD. Oh, ya. Aman mas. Waktu kecil katanya Mas Adit Muslim ini cita-citanya jadi tukang bakso ya, katanya. Benar. Nah, cita-citanya jadi tukang bakso. Terus? Saya dulu pas SMA tuh pengen jadi tukang bakso dan supir truk waktu itu. Sederhana sekali ya. Karena merasa Basah mas. orang gila. Karena pada saat itu saya merasa untuk apa hidup di dunia ini, kita kaya banyak duit, cukup sederhana menjadi supir truk. Terus supir truk itu kan bisa berpetualang kemana-mana gitu. Jadi rumah makan Padang dong kalau misalnya pengen hidup sederhana. Enggak, bukan sederhana, maksudnya nggak usah banyak duit gitu. Karena Santai-santai aja. Iya, hidup frugal. Frugal living. Tidak perlu bermewah-mewahan. Benar. Jadi kayak anak pang dong berarti ya, anti kemapanan gitu. Iya, benar. Berarti emang pengen santai-santai aja jadi tukang bakso. Tapi emang sebelumnya sempet ini nggak? Apa belajar gimana cara bikin bakso? Kayak ngelihat resep gimana cara bikin bakso. Enggak, Bakso bulat kan seperti bola pingpong. Kalau lewat bikin perutku kosong. Langsung kan, kagak ada lambung, nggak ada ginjal, langsung perutnya kosong. Apakah mau jadi seperti itu? Bakso bulat seperti bola pingpong, kalau lewat bikin perutku kosong. Scam. Hidup ini penuh scam. Apakah seperti itu? Apakah setega itu Mas? Enggak Secara sih. tidak langsung ingin menyantet orang-orang ketika Mas Jadi berjualan santai. bakso. Dari mana Anda mengambil kesimpulan Kan itu? perutnya kosong. Orang kalau perutnya kosong kagak ada apa-apanya, isinya kagak ada. Itu salah yang bikin lagu keparat. Itu dia yang kosong. Anda Yang nyalain kosong. orang pencipta lagu, nyalain Papa Tibo. Bukan. Dia bikin lagu itu ada lanjutannya nggak? Sampai makan nggak lagu itu? Bakso boleh seperti bola pingpong. Kalau lewat gimana sih lagunya? Perut kosong. Kosong. Ada keterangan makannya nggak dia? Jadi anak, kau jangan suka bohong. Kalau bohong dibawa nenek gerandong. Nggak ada. Bapak Tibo belum ada gerandong waktu itu. Nggak, jadi kembali ke kisah saya, kenapa lagi lagu Papa Tibo? Ya udah, kisah Mas gimana? Pernah nggak? Enggak, tukang bakso itu hanya cita-cita aja bahwa saya ingin hidup sederhana. Saya belum mempelajari. Oh, berarti ini cita-cita ketika waktu masih kecil ditanya sama guru. Cita-citanya apa gitu? Bukan, ini saat SMA. Saat SMA mau lulus,
Saya bilang ke ibu saya, Bu, saya nggak usah kuliah, saya mau jadi tukang bakso atau menjadi supir truk. Saya ingin hidup sederhana. Langsung bilang kayak gitu ke Langsung ibu? begitu. Digampar nggak? Enggak, coba ibu saya agak pusing waktu itu. Iyalah. Pusing, kenapa tiba-tiba anakku berpikiran seperti ini? Begitu. Berarti itu adalah cita-cita waktu SMA. Ya, Anda juga buka rumah makan. ya benar. Bebek Carok. Itu jual motor bebek katanya. Dari mana? Dari mana infonya? Masa bebek Caro jual motor bebek itu dari mana? Kan Anda tadi sudah bilang itu rumah makan restoran. Kenapa jadi jual motor bebek lagi? Anda nggak jual motor? Saya jual kebetulan. Mau bayarin nggak? 60 juta. Saya jual Vespa saya tuh. Enggak, saya kan nggak bisnis motor. Saya jual makanan. Ya kalau Anda punya bebek, suplai bebek baru ya. Kalau makanan, kalau motor saya nggak jual. Pilih-pilih berarti Anda ya? Pilih-pilih makanan ya? Enggak, saya fokus, saya jual bebek, nggak tiba-tiba random jual motor bebek, enggak. Itu bebeknya pas disembelih lagi dikunci stang nggak tuh? Enggak, bebek, nggak ada yang dikunci stang. Motor bebek ada? Iya memang. Ada. Tapi kita pindahin dulu motor bebek di sini. Nih, bebek yang mana dulu deh? Ini bebek hewan. Bebek hewan, oke. Nggak usah ngajak motor bebek lagi. Motor bebek memang ada punya pegawai pengunjung, iya. Tapi bebek ini bebek hewan, nggak ada yang dikunci setang. BBK. Nah, Itu yang bocah-bocah kosong itu kan? bukan, nggak ada. Bebek ya bebek. Kuak. Gitu. Donald bebek. Benar. Tikus apa yang kakinya dua? Tikus apa yang kakinya dua? Mickey Mouse. Bebek apa yang kakinya dua? Memang semua bebek kaki dua. Betul. Sejam udah ya kayaknya sudah ya. Belum. Masih 30. Itu vibe sampai habis loh tuh. Otomotif motifnya apa, Mas? Kan dari bebek, motor bebek tadi. Nggak Itu kan ada, demi otomotif. Allah nggak ada. Ya ada memang motor bebek. Ada motor Sebelum bebek. ngomong. Ada motor bebek. Ada motor bebek. Ada. Ya, tapi itu bukan bagian dari bisnis saya. Saya bukan Fitra Eri, bukan Mobi TV. Anda kebanyakan main nama Coki nih ya. Yang suka memakai komedi satir gitu. Ya. Itu ngelawak sambil bawa mobil apa gimana? Bukan. Setir. Terus nih, sampai saya tanggepin. Komedi satir. Itu komedi konyol kayaknya kalau begini. Enggak, Komedi satir apa? komedi satir itu ya biasanya ya soal nyindir gitu. Yang satir. Nyindir di pundak siapa itu? Nyindir, bukan nyindir. Bukan nyindir. Iya, sampai ada duo Coki Muslim dan Cok Mus. Benar. Emang Coki Muslim? Bukan, itu bukan satu orang. Memang orang kira itu satu orang. Coki Muslim. Bukan ya? Bukan Muslim dia. Anda juga punya Tretan Universe. Ya. Banyak mutan di situ katanya. Ya. Itu sebutan mutan gitu. Ada Fantastic Four? Kura-kura ninja gitu. Kan itu kan Nggak mutan. ada, itu mutan istilah buat teman-teman yang difabel itu. Kenapa? Apa motivasi Anda mengumpulkan Pokemon rumput di channel Anda? Kenapa Pokemon rumput? Iya, maksudnya kan Anda Kenapa mengoleksi orang-orang yang kayak Kenapa gitu. ada rumputnya? Ya buat fetish saya aja. Maksudnya saya senang melihat hiburan dari orang-orang seperti itu. Tapi ada yang pernah protes nggak gitu? Kenapa saya nggak dimasukin?
protesnya itu. Pertanyaan bangsat. Kalau di podcast lain pernah ada yang protes nggak? Orang gitu. Iya. Ini yang protes cacat juga. Kenapa saya nggak dimasukin gitu? Hasil. Belum ada yang protes, tapi banyak yang menawarkan diri. Banyak yang menawarkan diri. Saya dong, saya adalah cacat gitu. Saya sering lihat konten-konten Anda dengan para mutan itu. Termasuk salah satunya yang menjadi favorit saya adalah yang tiba-tiba kesurupan. Oh, Teguh Cili. Teguh Cilik itu. Itu bagaimana Anda menemukan Teguh Cilik? Kalau Teguh Cili dia sudah terkenal ya. Oh, sudah terkenal. Memang dia spesialis. Saya pernah lihat konten dia lagi makan soto. Mungkin dia kepedesan. Tiba-tiba begitu. Wahnya tuh biasa ke atas. Gitu dia. Ya dia sebelumnya dia memang seniman kuda lumping. Oh. Jadi dia memang diundang, dibikin kesurupan. Memang sengaja dibikin kesurupan. Ya pasti setan-setan kecil juga yang masuk ke dalam tubuh dia. Kalau ngomongin masalah kemasukan ya, dulu jujur saya pernah kemasukan. Saya berenang sore hari itu sampai maghrib, terus baru keluar dari kolam renang itu jam 7. Terus orang-orang lihat saya begini, disamperin sama orang-orang, kenapa Indra kenapa? Wah, kemasukan. Kuping saya kemasukan air. Di sini begitu. Sampai akhirnya airnya keluar. Panas di sini. Mama. Tapi ini ada rundownnya nggak sih acara ini? Mama. Bebas saja. Mama. Pasat palsu semua buku ini, Cuk. Mama. Mama. Terima kasih Tretan Muslim sudah datang ke Logika, dan jangan lupa subscribe, share, dan saksikan episode-episode lainnya bersama saya Trimawan. Terima kasih Tretan Muslim. Keterusan lu, gua aminin sih kalau keterusan, sumpah dah. Gua aminin. Cut. Udah kan nih? Alhamdulillah. Cara bangsat. Ini beneran gak ada rundownnya nih. Ini bebas-bebas aja. Interview bro, interview slow. Ente diundang sini kan untuk menceritakan sesuatu. Cocok untuk koruptor nih, kalau mau nyiksa koruptor ya. Seperti Undangan, seperti Setia Novanto misalnya, atau next kalau Ahmad Syaroni daripada geruduk rumah ngobrol sama keparat ini aja. Sumanto, kamu pernah nggak tuh ngomong Sumanto? menarik sih. Sumanto sih, next. Iya. Sumanto, Siapa lagi? Rian Jombang, Dan coba. Ali Imron tuh.